Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Terima kasih sudah datang. Kita lanjutkan training Excel kita ke sesi 3. Di sini hari ini kita akan bahas tentang uji hipotesa. Di sini Ibu uji hipotesa dengan uji Z dan uji T. Ada dua hal, baik itu nanti populasi hanya satu populasi dan yang dua populasi. Nah, di sini sebelum ke langkah Excel-nya saya review sedikit apa yang kita lakukan untuk di uji hipotesis. Yang pertama sebagai ilustrasi yang kita lakukan adalah kita punya populasi yang kotak warna hitam ini. Yang kita ingin estimate adalah min dari populasinya yaitu mu. Jadi sebenarnya kita nggak tahu mu-nya berapa karena populasinya sangat besar. Kemudian di sini misalkan sigma adalah standar deviasi populasi. Nah, untuk melakukan estimasi kita menggunakan sampel. Baik, untuk melakukan estimasi kita mengambil sampel sini yang berwarna biru, satu subset dari populasinya. Di sini sampelnya beranggotakan N observasi, kemudian karena sampel itu berhingga kita bisa cari min-nya yaitu X bar dan standar deviasinya S. Nah, di sini kita mulai dulu dari yang satu populasi dengan asumsi bahwa yang pertama, random sampel ini berasal dari populasi yang normal. Ini ada asumsinya dulu, dia dari populasi yang normal. Kemudian di sini kasusnya adalah sigma diketahui. Dalam kasus ini sigmanya diketahui. Jadi kita tahu nilai standar deviasi populasinya berapa. Nah, kalau kita tahu kasus ini, berarti nanti tes statistik yang kita gunakan adalah seperti ini, Z sama dengan X bar min mu0 dibagi sigma per akar N, di mana X bar ini adalah sampel min, kemudian mu0 ini adalah nilai populasi min yang diklaim. Diklaim itu maksudnya nanti di soal jadi pertanyaan apakah misalkan apakah min populasinya lebih dari 1. Nah, satunya itu adalah mu0. Jadi saya bedakan mu dengan mu0 karena mu0 itu nilai yang sudah fix berapa gitu, ya 1 atau 2. Sedangkan mu ini masih yang mau diestimasi gitu. Makanya saya sedikit bedakan. Kemudian sigma ini adalah standar deviasi populasi dan N itu jumlah sampelnya. Jadi nanti tes statistik ini yang akan kita pakai untuk melakukan perbandingan. Nanti uji hipotesa ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu adalah ini yang disebut tes dua sisi atau two-tailed test. Di sini nanti bentuk hipotesanya adalah H0, yaitu mu-nya sama dengan mu0 dibandingkan dengan H1 yang mana mu tidak sama dengan mu0. Nah, di sini H0 ini yang kita sebut null hipotesis dan H1 itu yang alternate hipotesis. Sebagai pengaturan untuk menaruh tanda di H1 H0, kuncinya adalah di H0 itu dia selalu memuat tanda sama dengan, baik itu sama dengan benar-benar sama dengan atau lebih besar sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, sedangkan H1 itu adalah pernyataan yang tidak pernah memuat tanda sama dengan, baik itu lebih tidak sama dengan, lebih besar atau lebih kecil. Jadi nanti kita mesti perhatikan di pertanyaannya apakah misalkan ada apakah mu-nya lebih besar dari 5 gitu misalkan. Karena ada kata more than atau lebih besar, kita tahu yang lebih besar dari 5 itu di H1-nya gitu. Nah, nanti H1 sama H0 itu tandanya berlawanan.
Sebagai contoh ini kan sama dengan, tidak sama dengan. Kemudian lebih dari, dia kurang dari, sama dengan. Nah, kemudian yang nanti H1-nya itu tandanya lebih besar itu disebut sebagai right atau upper one tail. Dan yang tandanya kurang dari itu disebut left atau lower one tail. Nah, di sini kita kalau sebenarnya ya sebenarnya walaupun kita pakai Excel juga mesti paham itu yang one tail atau two tailnya, karena nanti dia hanya keluar di, maksudnya Excel itu hanya keluar di satu hasil, tapi kita perlu interpretasinya kiri atau kanan. Nah, kemudian untuk nanti yang kita mau cari keputusannya itu adalah menolak H0 atau tidak menolak H0. Nah, di sini bagaimana aturan kita menolak H0 itu adalah yang disebut sebagai RR atau rejection region. Saya lupa nulis itu. RR itu daerah penolakan. Itu merupakan daerah di mana H0 ditolak. Nah, nanti untuk menentukan ditolak atau tidak ditolak itu kita membandingkan nilai Z. Nilai Z yang kita peroleh dari rumus slide sebelumnya. Maksud saya yang ini. Z yang nanti kita hitung sebagai tes statistik itu akan dibandingkan dengan nilai Z alpha 2 dan nilai ini. Nah, nanti nilai-nilai yang ada di sini itu untuk pembandingnya ini disebut sebagai critical value. Yang ada Z alpha itu adalah critical value. Semacam batas di mana nanti Z alpha ini akan membatasi daerah penolakan dan daerah tidak penolakan. Misalkan saya yang Z alpha, berarti yang di kanannya ini yang ditolak. Jadi Z alpha sebagai pembandingnya, pembatasnya. Nah, nanti yang rejection region itu mesti melihat dari jenis tesnya. Kalau dia two tail, berarti nanti rejection region-nya berbentuk ini dengan batas Z alpha 2. Ini kalau two tail mesti dibagi 2 karena daerahnya ada di sebelah kiri dan kanan. Alfanya mesti dibagi 2. Kalau yang right one tail itu Z-nya lebih besar dari Z alpha. Kemudian left one tail itu Z kurang dari negatif Z alpha. Jadi yang ini mesti nggak boleh kebalik. Kalau ini tandanya lebih dari, dia juga lebih dari. Kalau ini kurang dari, ini juga kurang dari tapi minus. Kalau yang dua sisi itu pakai seperti ini, namun jangan lupa dibagi 2. Jadi identifikasi jenis tesnya itu mesti dari awal, dari melihat pertanyaan soalnya, kemudian kita tentukan arah H1-nya dan nanti kita simbolkan ini yang tipe mana. Nah, ini sebagai contoh kita mulai dari yang jenis two tail. Di sini ada suatu perusahaan yang memproduksi des itu. Dia punya satu unit produksi namanya Fredonia. Nah, di situ mengikuti distribusi normal dengan min 200 dan standar deviasi 16. Jadi kita menganggap Fredonia plant itu sebagai satu populasi. Di sini kita catat dulu untuk populasinya itu punya min 200. Jadi minnya 200. Kemudian dia standar deviasi
populasinya 16. Nah, kemudian ini yang 200 itu semacam produksi dengan metode yang lama gitu. Di sini dia memperkenalkan metode produksi baru. Jadi sebelum pakai new method ini, dia pakai produksi lain. Ini jadi sebelum metode lama, sebelum menggunakan metode baru, min-nya 200, sigma-nya 16. Ini dengan old method. Kemudian mereka memperkenalkan metode produksi baru dan melakukan investigasi apakah dengan metode yang baru ini min number dari produksinya berbeda dari 200. Jadi dia bertanya, apakah dengan new method mu-nya ini berbeda dari 200. Nah, ini min-nya 200 sebagai mu 0-nya. Jadi dia ngeklaim apakah dia bertanya apakah min dari yang baru ini dengan new method lebih dari 200 atau tidak. Di sini dia menetapkan alfanya sebesar 0,01. Nah, untuk dia melakukan pengujian, dia ngambil sampel di setiap minggu. Dia ngambil sampel selama 50 minggu dan diperoleh min-nya sebesar 203,5. Berarti setelah melakukan sampling, dia mengambil 50 minggu dan dapat X-bar-nya 203,5. Nah, sekarang kita akan melakukan uji hipotesanya. Yang pertama kali kita mesti lakukan adalah identifikasi dulu H0 dan H1-nya. Baik, jadi itu semua yang kita punya data-datanya. Jadi kalau saya rangkum ulang seperti ini, di sini juga diasumsikan atau diketahui bahwa mengikuti distribusi normal ya. Ya ini normal. Kemudian kita ini catat semua. Karena pertanyaannya ada kata kunci given, apakah berbeda dari 200, berarti yang masuk di H1 adalah mu tidak sama dengan 200. Atau dengan kata lain, rata-rata produksinya itu berbeda dari 200. Nah, di sini ada tanda tidak sama dengan, berarti H0-nya tanda lawannya yaitu sama dengan, yaitu rata produksinya adalah 200. Level of signifikansinya 0,01 dan karena populasinya normal dan sigma itu diketahui, maka statistiknya adalah Z kecil sama dengan X bar min mu per mu. Dan ini kalau dihitung hasilnya 1,547
Ini jenis tesnya tutel ya. Jadi dia tutel itu nanti rejection region-nya adalah Z kurang dari negatif Z alpha per 2 atau Z lebih besar dari Z alpha per 2. Di sini Z alpha per 2 itu adalah yang di distribusi normalnya. Jadi ini mengikuti yang materi minggu lalu. Kalau ada Z alpha atau di sana Z alpha per 2 itu berarti nanti kita mencari nilai tertentu Z alpha per 2 sehingga luas daerah di kanannya ini itu sama dengan alpha per 2, tepat sama dengan alpha per 2 gitu. Jadi sebetulnya ini nyambung dengan materi minggu lalu, yaitu kita mencari nilai Z alpha per 2 sehingga luasnya di sini alpha per 2. Jadi ini kalau mau seandainya ingin dikerjakan manual bisa dengan yang minggu lalu kita bahas. Ini Z-nya begitu. Kemudian dari G-table berarti kan kita harus bagi 2 alfanya jadi 0,005. Dan diperoleh dari G-table nilai Z-nya adalah 2,576. Dengan demikian rejection region-nya adalah daerah yang seperti ini. Di sini negatif 2,576, di sini 2,576. Nah, kalau yang ditutel berarti dia adalah penolakannya yang di ujung kiri ini sama ujung kanan. Di sini H0 ditolak, di sini H0 juga ditolak. Nah, yang menjadi pendeteksi tolak atau tidak ditolak adalah Z-nya. Z-nya adalah 1,547. Kalau di sini 0, kira-kira Z-nya di sini 1,547. Nah, Z-nya kan nggak masuk di daerah penolakan, jadi kita bisa simpulkan H0 tidak ditolak. Jadi kita belum bisa menggoyahkan H0 ini, yaitu mu sama dengan 200. Jadi ini seperti kita ingin menggoyang si pernyataan ini, tapi ternyata buktinya tidak cukup. Mengingat sampel kita 50, X barnya sekian, dan alfanya sekian, itu belum bisa menggoyahkan pernyataan bahwa production min-nya itu masih sama dengan 200. Atau dengan kata lain, belum ada bukti yang cukup untuk bilang mu-nya tidak sama dengan 200. Nah, ini kalau seandainya dikerjakan secara manual, perhitungan biasa. Nah, di sini kalau menggunakan Excel kita bisa, tapi sejauh yang saya ketahui Excel itu belum ada fitur untuk input min-nya terus X-bar-nya itu pengetahuan saya belum ada. Karena Excel itu menyediakannya untuk 2 populasi dan di situ ada datanya, jadi ada list datanya berapa aja. Nah, di sini kalau mau pakai Excel kita Excel-nya istilahnya berperan sebagai alat hitung gitu. Jadi ini karena nggak ada populasinya, Excel-nya cuma berperan sebagai alat hitung. Di sini misalkan saya kasih yang baru. Di sini macam Excel-nya kita beri ruang untuk ini ya, menempatkan mu0, X-bar dan teman-temannya. Jadi misalkan di sini ini kita beri judul Z-test. Terus di sini mu0. Kemudian X-bar. Kemudian N misalkan. Kita perlu aja mu0, X-bar atau sigma.
Kita siapkan ininya dulu apa? Tempatnya mereka. Sigmanya. N terus ya, segini dulu. Dan nanti kita bisa nanti ini Z-nya, jadi hitungnya. Terus di sini mu 0-nya kita bisa inputkan dari 200. Kemudian sigmanya tadi 16, X bar-nya 203,5 dan N-nya 50. Dan nanti kita pakai rumus Excel-nya yang mana nanti kita seandainya nanti ini akan diganti gitu angka-angkanya, nanti rumus Z-nya akan mengikuti. Jadi Z itu kan tadi secara rumus adalah X bar min mu 0 dibagi sama sigma per akar N. Berarti kita akan menuliskan rumusnya di Excel. Mungkin saya tulis ulang, kan dia X bar min mu 0 dibagi sama sigma per akar N. Nah di sini biar nggak terlalu ribet di penyebutnya, bisa kita tulis ulang menjadi begini. X bar min mu 0 dikali akar N dibagi sama sigma. Saya atur ulang supaya di Excel-nya nggak terlalu ribet. Jadi di pembilang ada kalian dengan akar N. Gitu. Jadi ini yang pertama adalah X bar min mu, berarti X bar kita klik D6 di min mu 0 200 dikali dulu dengan akar kuadrat dari N SQRT dari N ini dibagi sama sigmanya 16. Boleh Z-nya 1,5468 ya, kurang lebih sama ya. Tadi itu kan hanya perhitungan kalkulator, mungkin pembulatan aja. Ini terus selain Z-nya kita perlu juga yang critical value-nya. Di sini critical value-nya kita yang total ya. Total berarti pakai inverse Z in Z apa ini, kita bisa pakai yang minggu lalu yaitu formulanya terus norm S inverse standar inverse dengan probabilitas 0, jadi alfanya itu alfanya 0,005 berarti. X 0,00. Oh ya, nggak apa-apa, ini kiri kanan nggak masalah. Jadi ini keluar yang batas kirinya. Jadi kan kalau Excel bacanya dari kiri, saya karena ini total kan kita perlukan ya. Yang Z tadi formulanya? Enggak. Yang ini. Oke, ya, jadi yang Excel-nya karena dia ngitungnya mulai dari minta hingga, kita dapatnya yang negatif Z alfa per 2-nya. Di sini berarti dia yang sini. Tadi dapat negatif 2,5 sekian sekian. 2,57. Ini berarti karena dia minus, dia dapat yang kiri. Terus berarti sekarang critical value-nya ini sama yang plusnya ya.
Jadi critical value yang kedua itu adalah harga mutlak dari yang pertama yaitu 2,5783. Di sini apa namanya? Keputusannya, decisionnya. Ini si tes dia tutel. Tutel berarti decisionnya ini ya. Tidak H0 tidak ditolak. H0 tidak ditolak. Ya, di sini apa namanya? Untuk yang uji populasi tapi nggak ada datanya, hanya ada kasarnya seperti ini. Ada tahu mu-nya, mu0-nya, sigma dan mu x bar ini belum bisa otomatis gitu ya. Jadi kita di sini hanya sebagai alat hitung aja. Nah, namun paling tidak di sini yang paling ruwet itu kan hitung z-nya ya. Paling tidak dengan ini kita punya satu program yang udah jadi, nanti kan kita tinggal mengganti-ganti nilai di sini aja. Yang di sini udah dibantu hitung. Terus sama yang di sini yang ikuti wadel atau tutelnya. Ini mungkin kalau mau dilengkapi, kalau yang ini istilahnya di programnya mungkin kalau untuk di laporan kita bisa tulis dari awal, kita bisa tulis seperti yang di sini ya. Kita bisa tulis agak lengkap di laporan kita sebagai berikut. Ya kalau yang ini kan style dari laporan gitu ya. Jadi kita agak detail dari mu itu apa, yaitu min dari produksi di Fredonia dan lain-lain. Terus nanti keputusannya adalah kita tidak menolak H0 mengingat nilai Z-nya itu masuk di antara dua nilai ini. Dengan kata lain kita belum berhasil menunjukkan bahwa ada perubahan min ketika metode baru diterapkan. Ya, kalau tadi kan yang ketahuan itu adalah ringkasan datanya. Nah, di sini kalau datanya sudah ada, menggunakan uji Z itu bisa menggunakan sintak di sini. Jadi ini dalam kasus datanya sudah ada. Di sini saya punya 41 observasi. Ini itu konteksnya ada di sini. Jadi konteksnya ada di sini, saya ambilkan ada ini ya. Average parking time ya. Di sini dia mau buat kebijakan yaitu ketika lebih dari 40 menit min-nya itu nanti dia akan melakukan ekspansi tempat parkir gitu. Datanya nanti di Excel ini sudah ada 41. Kemudian dia punya standar deviasi populasinya yaitu 10 menit dari data-data sebelumnya. Nah, di sini dia ngambil 41, sorry salah ketik di sini 41. 31 ya udah benar, sorry. Saya salah sebut.
Jadi totalnya adalah 31. Nah, terus kita mau uji apakah average parking time-nya lebih dari 40 menit atau tidak gitu. Nah, di sini untuk sintaksnya itu sebentar, ini di Excel itu komennya yang tersedia adalah z-test untuk 2 sampel for means. Jadi dia hanya menyediakannya 2 sampel. Nah, untuk mengakalinya kita membuat ini semacam dummy populasi, dummy sampel gitu. Jadi kita buat dummy-nya dengan isi saja satu observasi nilainya 0. Kemudian nanti untuk komennya itu kita mulai dari data, kemudian data analysis, kita pilih z-test to sample for means. Nanti setelah diklik akan keluar box seperti ini, baru kita isi semua yang diperlukan. Yang pertama variable 1 range itu yang ini. Populasi 1 kita inputkan range-nya, kemudian populasi 2 hanya yang ini, satu observasi ini aja. Nah, di sini kan karena dia mainnya 2 populasi, berarti ada mean difference yang dihipotesiskan gitu. Jadi mungkin sebagai gambaran, kalau kita kerjakan manual itu salah satunya kan mu lebih besar dari 40 ya. Jadi ini kalau kerjakan secara manual kan misalkan populasi 1 kita udah anggap 2 populasi ya. Populasi 1 yang menitnya, terus populasi 2 itu yang dummy-nya. Nah, berarti populasi 1 katakan mu1, dia yang ini mu2 gitu ya. Nah, kalau dikerjakan manual kan kita langsung di mu1, nolnya berarti kan mu1 more than, berarti ini lebih dari, yang ini less than or equal 40 gitu. Kalau dikerjakan manual kan kita udah bisa ini ya, mu1 gitu aja cukup kan. Namun kalau di Excel dia tuh perlu 2 populasi karena nggak tersedia yang 1 sampel gitu. Nah, berarti untuk mengakalinya dummy-nya ini dikasih 0 aja. Kemudian nanti sigma dari dummy-nya itu nanti kita kasih suatu nilai yang sangat kecil gitu. Di sini kelemahannya adalah nggak bisa isi 0 banget, itu nggak bisa karena nanti ya error. Isi kecil aja 0,001 berapa gitu. Jadi ini kalau bisa digitnya mungkin minimal 3, jadi kan kecil banget sehingga nanti error hasilnya juga tambah kecil. Jadi ini kasih yang kecil aja, misalkan 10 pangkat min 5 gitu. Nah, di sini kita perlu mean difference yang dihipotesiskan. Jadi nanti kita perlu mu1 kurang dari mu2 nah ini yang mu2-nya kan sebetulnya 0 ya, karena udah dianggap dia itu yang mu-nya 0. Jadi nanti mean difference yang dihipotesiskan itu 40. Semacam kita mengakali Excel-nya dengan menambahkan satu sampel yang hanya isi 0 gitu.
Kemudian labelnya dicentang kalau memang minute sama dummy-nya ke blok, kemudian alfanya diinputkan sesuai yang diinginkan. Di sini alfanya pakai 0,05. Terus kita coba ke sini. Ini apa namanya? Datanya. Kita mulai dari data ini, diklik, kemudian memilih data analisis. Terus kita scroll ke bawah, dia paling bawah, z-test for to sample means. Kemudian variable one range itu inputkan kolom C ini ya, sampai nomor 31. Kemudian variable kedua yang dummy-nya. Kemudian hypothesize mean difference itu yang diuji, nilai yang diuji yaitu 40 ini. Uji kita yang wide one tail ya. Ini berarti ini 40. Kemudian varian 1 dia diketahui 10, standar deviasinya 10, berarti variansnya 100. Kemudian ini variansnya kecil aja, 0,0001. Label dicentang karena minute sama dummy-nya ikut ke blok. Alfanya katakan pilih 0,05. Kemudian output range-nya kita keluarkan di sini, misalnya di sel D3 gitu. Dan setelah semua ke input kita output. Nanti Excel akan melaporkan beberapa hal di sini. Dia memberi report dari min-nya. Jadi di sini sebelum ke Z hitung dan critical value, dia beri beberapa informasi. Yang pertama min-nya, min dari minute sama dummy-nya. Jadi kita yang dummy-nya nggak usah terlalu diperhatikan, kita ke min-nya si minute, kemudian variansnya 100, jumlah observasi 31, min yang difference min yang dihipotesiskan 40. Nah, di sini baru kita mulai baca. Z hitungnya adalah 1,005. Nah, ini yang Z aja. Ini tuh yang tes statistiknya yang tadi kita hitung dengan rumus X bar min mu 0 dibagi ini maaf, ini hitungannya sudah dua populasi. Jadi kalau sudah dua populasi itu, nanti kita akan lihat yang kalau benar-benar sudah dua populasi. Jadi sementara kita baca hasilnya dulu. Z-nya ini adalah tes statistiknya, kemudian critical one tail itu adalah critical value yang untuk batasnya, sama critical two tail. Jadi di sini kita mesti pilih criticalnya yang one tail atau yang two tail. Kita nggak bisa ngatur dia mengeluarkan yang one tail aja atau yang two tail aja. Jadi di sini karena ini one tail, berarti kita mesti memperhatikan critical value-nya yang one tail aja. Critical value-nya yang one tail itu ini 1,64. Nah, kemudian garis bilangannya itu kita mesti bentuk, yaitu itu kan critical yang positif berarti dia yang kanan kan nilainya. Berarti yang 1,64 itu yang di sini. Yang di sini negatif 1,64. Baru kita sekarang memutuskan tolak H0 atau tidak tolak. Z-nya 1,005. Berarti Z-nya di sini ya.
Jadi dia tidak masuk di daerah penolakan H0. Dengan demikian H0-nya tidak ditolak. Jadi sekali lagi karena Excel-nya itu mengeluarkan dua critical value, kita mesti tahu dulu tes kita itu yang tipe mana. Nah, tes ini yang one tail yang kanan, berarti kita pilih yang one tail, terus pilih 1,644 ini ditaruh di ininya nggak kayak gini. One tail aja berarti yang kanan aja. Ini misalkan 0 di sini, daerah penolakannya hanya di sini. Yang lebih dari ini. Jadi ini karena one tail yang kanan, jadi penolakannya di sini ke kanan. Dan nanti mesti hati-hati juga kalau seandainya tesnya yang left one tail, berarti jangan lupa critical Z-nya ini dikasih minus -. Karena dia left one tail. Nah dia yang di sini Excel-nya cuma mau satu sisi aja, kalau nggak kanan ya kiri. Tapi dia pilih kanan. Jadi waktu pertanyaannya yang kiri, nah itu kita mesti mengubah sendiri. Nah, sebetulnya kalau diperhatikan kan nilai Z-nya itu mau dia tipe dua sisi atau satu sisi kan sebenarnya sama ya. Yang berubah itu kan si daerah penolakannya. Di sini seandainya tadi itu one tail kanan, seandainya kita ubah jadi one tail kiri misalkan ini left one tail, berarti nanti garis bilangannya di sini 0, di sini negatif Z alpha negatif Z alpha aja. Nah, berarti nanti kita jangan lupa memberi tanda minus di 1,644. Sini H0 ditolak. Nah, kalau dia two tail, kalau two tail berarti kita move ke Z critical two tail di sini. 1,95. Ini dibulatkan 1,96. Nah, jangan lupa karena two tail ada yang negatif. Ya memang kalau pakai critical value kita mesti agak sedikit berpikir gitu ya. Ini tipe kiri kanan atau satu tail dua tail. Nah, namun ada cara kedua yang lebih mudah. Jadi kita tidak tahu pengaruh tipe tesnya. Kalau di sini kan kalau mau pakai critical kan pengaruh di tipenya ya. Nah di sini ada yang disebut sebagai p-value, itu adalah semacam suatu nilai yang fungsinya juga untuk mendeteksi H0 ditolak atau tidak ditolak. Jadi ini yang disebut sebagai p-value itu yang di sini. Itu biasanya p-value itu yang menjadi patokan gitu. Jadi dia itu dihasilkan oleh softwarenya dan ini menjadi patokan H0 ditolak atau tidak. Nah kalau pakai p-value itu kelebihannya adalah kita tidak terpengaruh oleh tipe tesnya. Jadi kalau
pakai analisa p-value, itu H0 ditolak jika p-value-nya kurang dari alpha. Jadi kalau p-value itu semacam ya dia lebih mudah karena tidak terpengaruh di stres. Dan biasanya hampir semua software p-value-nya itu pasti ada. Dan p-value-nya itu di sini tinggal kita perhatikan 1 atau 2. Ini yang 1 ya. Jadi yang 0,15 ini. Terus sebagai p-value untuk one-tail. Ini saya beri warna. Ini sebagai p-value-nya. P-value one-tail itu 0,15. Nah, sekarang kita bandingkan 0,15 dengan alfanya. Alfanya kan 0,05, masih lebih besar yang p-value-nya ya. Dalam kasus kita tadi yang ini, p-value-nya 0,15 masih lebih besar dari alfanya. Yang berarti mendapat kesimpulan yang sama, yaitu tidak H0 tidak ditolak. Jadi p-value dan analisa menggunakan p-value dan juga analisa menggunakan critical value itu mesti diperhatikan memenuhi decision yang sama, yaitu H0 ditolak, tidak ditolak dalam kasus ini. Hanya saja kelebihannya kalau pakai p-value dia tidak terpengaruh oleh jenis tesnya. Dan aturannya general, H0 ditolak ketika p-value-nya kurang dari alpha. Oke, nah untuk yang kedua itu adalah kasus di mana sigmanya tidak diketahui. Di sini asumsinya tetap random sample comes from normal population. Karena sigma tidak diketahui, kita mengganti sigma itu dengan S, yaitu standar deviasi sampel. Rumusnya mirip seperti seperti Z ya, hanya saja sini sekarang kita distribusinya namanya T, itu seperti ini ya. Kalau posisinya saya rasa kurang lebih sama ya. Di sini ada X bar min mu 0, hanya bedanya di sini yang tadi sigma sekarang diganti oleh S. Untuk full tail, right tail, dan
two tail, right dan left one tail itu sama ininya jenisnya. Hanya saja rejection region-nya berubah karena di sini pakai T, distribusinya T sekarang, pembatasnya ini T. Yang two tail berarti harga mutlak T lebih besar dari T alpha per 2, N-1. Nah ini distribusi T punya dua parameter yaitu alpha per 2 luas di bawah kurvanya sama N-1 sebagai derajat kebebasan atau degree of freedom kalau kita lihat di tabel ini. Kemudian yang right one tail dia lebih besar. Di sini alpha-nya nggak usah dibagi dua, degree of freedom-nya sama N-1. Begitu juga dengan left one tail, T-nya kurang dari negatif T alpha N-1. Jadi ini mirip seperti tadi, sigma tidak diketahui bisa diganti oleh S, dan Z-nya, semua Z di rejection region-nya diganti semua menjadi T. Ini kita lihat pengerjaan manual sama nanti pakai Excel-nya. Di sini ada di airport ini dia menyediakan cell phone parking lot. Terus di sini manajernya ingin tahu apakah min time dari penggunaan lot itu lebih dari 15 menit. Kemudian yang ngambil sampel 12 customer dan punya datanya sebagai berikut. Nah di sini dia mengambil significant sampel sebesar 5% ini dan disebutkan lagi pertanyaannya apakah alasan untuk menyimpulkan bahwa min time di lotnya itu lebih dari 15 menit. Oke, di sini berarti kalau kerja manualnya berarti di sini mu-nya lebih besar 15 sama kurang dari sama dengan 15. Tipenya light. Sigmanya nggak tahu, berarti nanti pakai sigmanya pakai S gitu. Di sini kita lihat dulu sudah diringkaskan. Di sini H0 H1-nya, soal ini HA. H0 H1-nya ini tes statistiknya kan T, X bar min mu 0 dibagi S per akar N. Di sini sorry saya skip ininya, X barnya 23, nanti bisa di hitung secara mandiri dan standar deviasinya 9,835. N-nya di sini 12. Terus 15 ini nilai mu yang diklaimkan. Memperoleh T sama dengan 2,818. Kemudian rejection region-nya seperti ini. Berarti dia, ini T harusnya. T. Saya tulis di papan aja. Jadi daerah penolakannya pakai T sekarang. Daerah penolakannya T. Ini right. Berarti di sini T alpha N-1 atau T 0,05 N-1 11. Jadi kita punya 11 degree of freedom sebanyak 11. Di sini T-nya dicari dulu. Alternatifnya bisa pakai tabel, bisa juga pakai bantuan sini misalnya ini. Jadi mungkin saya beri tambahan di sini ya untuk menggunakan formula. Dari formula ini all function ini mirip seperti yang distribusi normal, tapi kita cari yang T inverse gitu. TINV ada dua dia. Jadi ada dua nih TINV-nya ini. INV sama INV itu 2T gitu. Kalau kita lihat 2T ini two tail, yang di sini one tail. Jadi kita pilih yang one tail. Ada dua hal yang mesti diisi, probability dan juga degree of freedom. Probability-nya si alfanya ini 0,05.
PPA item 11. Nah, di sini negatif 1,795. Berarti dia baca dari satu sisi aja, negatif, berarti mesti dipositifkan. Jadi 1,795. Dan sini mesti agak sedikit hati-hati karena dia hanya baca yang di kiri. Jadi ini sebetulnya menunjukkan nilai 1,795. Di sini kemudian tadi tes statistiknya 2,8. Tes statistiknya di sini 2,818 masuk di daerah penolakan, berarti H0-nya ditolak. Dalam kasus ini H0-nya ditolak, jadi sudah punya cukup bukti bahwa mean time di log-nya itu melebihi 15. Ini kalau pakai manual, nah yang tadi manual itu sebetulnya bisa juga di generate ininya ya, seperti ini. Jadi ini juga bisa dibuatkan variasi buat T. Jadi copy paste. Sini mu 0 tetap ada, sigma berganti yang menjadi S gitu. Jadi ini mungkin S sama N-nya kita tukar posisinya. Mu 0, N, X bar, S, terus ini T. Jenisnya tutel, ini wartel tadi. Mu 0-nya 15, N-nya 12, X bar-nya 23. Terus si S-nya 9,835. Ini dari rumusannya I6 min I4 sama ini kembali. Masih ada yang harus diatur. X bar I6 min mu 0 I4 SQRT I5 ya. I5 bagi 16. Berarti kalau rumusannya itu berarti kan kali akar N. Kalau diatur ulang, T sama dengan X bar min mu 0 dikali akar N per S. Nah, rumusnya itu masih nggak cocok tempatnya. Berarti 16-nya kita hapus per S per I7. Ya, tetap 2,818. Kemudian critical value-nya pakai yang tadi T itu. Ini saya copy aja. Critical value-nya ini masih dikasih positif ya harusnya. Mungkin dikasih itu, ini negatif ya. Biar jadi positif, terus H0-nya tidak H0-nya ditolak ini. Nah, begitu. Kalau manual kita seperti itu. Kemudian ya hasilnya sama.
Untuk selanjutnya, kalau kasus uji T tapi dia sudah punya datanya, itu kita bisa lakukan yang sama seperti Z tadi, seperti ini. Seandainya datanya sudah tersedia, itu bisa dengan komen ini, data analysis, ini. Yang untuk T ini kita assume equal value. Di sini T itu yang tersedia adalah PLI test. Yang paling atas ini yang uji T berpasangan gitu. Terus yang kedua ini T-test buat two sampel tapi dia mengasumsikan equal variances. Di variansi ini dan ini sama. Dan yang kedua itu diasumsikan tidak sama. Nah di sini menurut saya yang tersedia ini agak kan yang kita bisa pilih itu yang ini atau yang ini. Tapi kalau dibilang unequal variances, soalnya ini kan dummy ya, dummy itu kayak sisipan gitu. Jadi menurut saya agak bahaya kalau pilih yang equal. Karena kan kita nggak tahu ini hanya tambahan gitu. Nah, mungkin kita coba yang unequal jadinya sama atau enggak. Jadi ini variabel yang satu minitnya. Jadi nanti kita pakai dua cara, ini sama manual. Hipotesis mean diferensial 15. Labelnya masuk. Apanya sekian. Mulai dari oh ya, ini nggak bisa karena yang kanan. Oke, yang ini untuk tes yang satu populasi itu ya kalau dipaksa dummy ternyata hasilnya jadi ini. Nggak bisa, ini ada div 0 ini, jadi kan nggak bisa dapat keluar hasilnya. Berarti kalau tes itu sejauh ini berarti karena pakai two sample assume unequal variances nggak bisa. Nah, kalau yang assume equal variance, kita lihat dulu. Assume equal variance. Oh sama dia div
If 0 berarti dia nggak bisa. Ini nanti mungkin jadi PR bagi saya ya, ini gimana untuk tes yang kayak begini. Kok 2 kali nyoba dia div 0 semua, berarti nggak bisa. Ya, berarti untuk sementara kita pakai cara manual aja, semacam di otomisasi. Jadi pakai yang ini, seperti punya Z, tapi punyanya tes. Pakai ini aja untuk yang tadi. Ini di sini. Nah, nanti bisa dicoba secara mandiri ya. Di sini masukkan semua yang diklaimkan. Di sini klaimnya adalah lebih dari 40 menit. Klaimnya. Oke. Mungkin yang tadi itu kan kalau di manualnya jadi kayak gini. Oh ya, terima kasih tadi diingatkan, kayaknya ada kekeliruan. Coba data analisis pakai equal, hipotesis mean difference-nya bukan 15 tapi 40. Kasusnya yang ini yang di PowerPoint. If average passing time more than 40. Kalau 15 dia akan jadi kejauhan sehingga enggak make sense. Ini bukan si tapi di ini tadi harusnya assuming unequal, kan ini cuma dummy. Dia kita analisis yang unequal. Di sini harusnya 40, kemudian di sini kita ganti di sini. Kok beda ya? Tetap div 0. Jadi di F-nya bisa, di F kita 11. Dari 11.
Oh, baik, sepertinya tadi ngobrolnya kurang sampai paling bawah. Data analisis, unequal, teknobloknya ini masih sampai bawah. Sampai bawah. Gantinya nolnya 2. Nolnya 2 Pak yang. Oh, tambah 2 gitu ya. Oh, iya. Tambah 1 nol lagi? Iya. Oh. Grade-nya sampai 0. Bloknya sampai 0 yang kedua? Iya. Oke. Yang ini. Oh iya. Oke. Ini ada yang sudah membandingkan dengan ini manual? Kita bikin lagi deh. Manualnya itu berarti ngopi dari sebelumnya aja. Berarti ini kan. X barnya ini kalau mau manual dicari dulu standar deviasi dan mean-nya. New norm. Oh ini. J-nya sama dengan minimalnya yang dihipotetiskan 40. Jadi T-nya sama dengan pembuka X-bar min mu0 kali akar kuadrat. Ini ya. Ini ada 12 ya. Dari 15 nanti ada 12.
Ini 12. Ini sama dengan value 0 dikali SQRT 12 dibagi sama min 47. Critical value-nya kita lihat di sininya ya, di kolom I dan J-nya. Hasilnya kurang lebih sama, tapi T-nya ini ya, pembulatan setelah digit 6 itu agak beda, agak 5, 8, ini 6. Ya ini karena pengaruh dipaksakan pakai 2 sampel gitu. Oke. Ya, terima kasih sudah dibantu saya. Oh ya, ini critical value-nya kan 1,79 berbanding sama T-nya 1,47, sorry, hanya tidak ditolak. Ini saya tulis di decision 0 tidak ditolak. Critical value-nya kita pakai sini 1 tel 1,79. Oh, ya, sini H0-nya tidak ditolak. Nah. Ya begitu, berarti kalau untuk yang tes satu populasi kita assuming unequal variances karena yang satunya hanya dummy. Yaitu untuk yang satu populasi. Nah, kita lanjutkan untuk yang dua populasi. Kalau dua populasi ini berarti nanti istilahnya pengembangan itu. Kalau tadi kan satu populasi satu sampel. Nah, kalau di sini ada dua populasi dan dua sampel yang independen. Ini contohnya. Ya, ini kalau dua populasi, jadi dua populasi yang independen maksudnya, independen ada dua yang tidak saling berkaitan ini. Ini populasi 1 dengan minnya mu1 dan populasi 2 dengan minnya mu2. Terus diambil sampel sama-sama dengan sampel size M1 min S1 bar dengan dan standar deviasi S1, kemudian di sini size-nya N2, di sini minnya S2 bar, di sini standar deviasinya S2. Yang mau dikomparasi adalah mu1 sama mu2. Apakah sama dengan mu1 yang kurang dari mu2 atau mu1 yang lebih dari mu2. Di sini dibagi beberapa kasus. Yang pertama, kasus sama-sama diketahui sigma 1 dan sigma 2-nya. Kemudian di sini mengasumsikan tiga hal ini. Dua populasinya normal, sampelnya independen, standar deviasi kedua populasi diketahui. Di sini tes statistiknya adalah
Z, ini mirip seperti tadi, tapi ada pengembangan di X1 bar min X2 bar dikurangi sama D0. D0 ini perbedaan yang diklaim. Itu sama kayak tadi hypothesis difference mean. Posisinya sama. Ini nah D0 ini tergantung di soalnya. Kalau di soalnya gini. Kalau tujuannya sebenarnya membandingkan. Nah, kalau yang tadi satu sampel itu kan ada mu sama mu 0, ada nilai yang mu 0-nya itu. Nah, di sini supaya ada mu 0-nya, ini di posisi menjadi mu 1 min mu 2. Terus di sini sama dengan kurang dari atau lebih dari D0-nya. Jadi semua salah satu di bawah kiri, misalkan mu 2-nya. Nah, di sini D0-nya ini peranannya sama seperti mu 0 di kasus satu populasi. Nah, D0 ini nanti difference yang diklaimkan. Terus di sini XI bar sampel min dari sampel I, sigma I standar deviasi populasi ke I, dan NI jumlah sampel di yang jumlah pengamatan di sampel I. Untuk rejection region-nya sama karena dia tes dengan distribusi Z. Rejection region-nya sama persis seperti satu populasi. Oke. Di sini kita lihat dulu, nah ini di Z2 populasi ini saya ambilkan distrik yang ini. Nah, kalau sudah ada datanya gini, kita pakai langsung dari data analisis. Jadi baru kita benar-benar pakai Z yang to sample means tanpa dummy. Jadi benar-benar keduanya adalah nilai yang betulan gitu. Jadi yang pertama ini, saya dilihat dulu konteksnya. Di sini ada seorang owner yang ingin tahu apakah ada perbedaan di penjualan yang laki-laki dan yang perempuan. Di sini dia ngambil 40 untuk male dan 50 buat female. Oh, ya. Ini soalnya kurang lengkap. Jadi standar deviasi ini sebenarnya untuk contoh yang T, tapi sigmanya ini belum saya inputkan di sini. Dalam kasus ini berarti nanti jadi gini, H0-nya itu kan ada atau pertanyaannya ada atau tidak ada perbedaan. Di sini berarti HA-nya adalah mu1 tidak sama dengan mu2 dibandingkan dengan mu1 sama dengan mu2. Atau ini kalau mau diatur tulisannya mu1 min mu2 tidak sama dengan 0 dibandingkan dengan mu1 min mu2 sama dengan 0. Dia kutil. Terus misalkan sini Z-nya, sigmanya 1 buat yang male, 2 yang female. Di sini kita lihat di misalnya input variabel 1 male, ini kemudian input variabel 2 yang female, ini mean difference yang dihipotesiskan 0,
Terus varians dari yang pertama katakan 100 gitu. Jadi ini saya nambah yang diketahuinya ya. Variansi yang pertama 100, variansi variansi populasi 1 itu 100 sama yang ini 200. Belum tertulis di PPT. Variansi yang kedua katakan 200. Label centang alfanya 0,05, ininya G3. Nah ini outputnya. Yang pertama dia juga mengeluarkan min dari penjualan laki-laki dan perempuan. Sekian. Variansinya sekian, observasinya sekian. J0 nya 0. Kemudian ini cukup ekstrim hasilnya, Z-nya besar banget, min 39 berbanding dengan kritikalnya sekian. Ini dia tipe tutel berarti kritikalnya pakai yang 1,95 sama negatif 1,95. Oh, status mana usernya jadi min kegedean dulu. Yang satu itu yang mail 40.000. Lagi 62.000. Di slide nomor berapa, Bun? Di slide yang 18. Oh, kayaknya beda file. Oh iya, beda file. Beda file. Oh, sebentar. Saya kemarin kayaknya salah motong. Kemarin itu di chapter 11. Nomor 18. Oh, ini. Oh, gitu. Terima kasih. Iya. Yang tadi 100 200 tuh ngarang, makanya hasilnya juga ngarang. Saya keliru motong tadi. Ini ya. Nah, ini yang beneran nih. Jadi standar deviasi laki-laki 200, female-nya 250. Nah, makanya variansinya 40.000 dan 62.500. Nanti kalau hasilnya seperti ini, nilainya masih ya agak normal lagi. Jadi mungkin yang ini dilupakan aja. Ini tadi ngasal gitu. Jadi di alat ini sigmanya 200 sama
250. Nah ini, jadi sigmanya 200 sama 250. Nah, nanti yang diinputkan 40.000 sama 62.500. Jadi yang sini nanti analisis Z C2 C42. Nah ini 40.000, sini 62.500. Nah ini hasilnya. Jadi misalkan saya tampakkan di sini, ya oke. Nah ini ringkasannya yang Z-nya negatif 2,1. Kritikal buat kita perlu yang tubel ini 1,95 dan negatif 1,95. Di sini Z-nya masuk. Di sini negatif 2,1. 2,10. Berarti H0-nya ditolak. Nah, ya. Ya, ini kita tinggal itu beranjak ke population, tapi untuk T di sini yang kalau tidak diketahui sigma 1 dan sigma 2-nya, kita bagi kasus, yaitu yang pertama bisa diasumsikan variasinya sama, atau nanti yang kedua variasinya tidak sama. Asumsinya tetap 3 ini, tes statistik yang berbentuk ini agak sedikit berbeda.
Di sini kita introduce term baru S full quadrat atau full sample variance, itu dirumuskan sebagai berikut ini. Di sini P-nya itu nanti punya derajat kebebasan N1 tambah N2 min 2, nanti alfanya tetap. Kemudian tipe light left-nya sama semua. Hanya saja di P-nya ini beda, ada full sample variance. Kalau yang unequal variances tidak bisa diasumsikan sama, itu statistiknya TV ini dengan rumus sebagai berikut, dan derajat kebebasannya kalau tadi kan mudah N1 N2 min 2. Kalau di sini kalau derajat kebebasan dari TV ini rumusnya agak ribet di sini. Nah, ini sebetulnya yang ini pun kalau karena dua populasi ya, di data analisis pasti ada kan fitonya equal atau non equal. Nah, sebetulnya kalau Anda mau manual pun juga bisa nanti menginputkan S1 bar, S2 bar, S1, S2, terus nanti V-nya ini kan sebenarnya bisa, walaupun kelihatannya ribet ini masuk di Excel bisa. Tapi itu kita nggak ke sana, kita sudah pakai yang defaultnya shortcutnya. Jadi kalau mungkin Bapak Ibu dan teman-teman ada waktu mungkin bisa cari yang ngedesain yang manualnya di Excel, tapi ya Oke, di sini kayaknya satu dataset bisa untuk dua hal itu. Jadi enggak, saya berbeda. Yang di sini equal variances pakai male ini datasetnya sama, cuma kita kalau lakukan dia sebagai untuk yang di tes sigmanya nggak tahu, dia equal dulu. Jadi ini dari data analisis, T-nya yang assuming equal variances, ini ininya diulangin masuk di kolom B yang sekian. Tidak ada perbedaan mau. Outputnya katakan di E sini. Ini hasilnya to test assuming equal variances. Ini ringkasannya. Variansnya nah, di F-nya 88 nanti bisa di cross-check N1 tambah N2 min 2. Nah, di sini di statistiknya negatif 3,94. Saya zoom dulu. 3,94. Kita tutel, katakan masih mau pakai yang tutel aja. Di 1,98 critical for tutel. Ini di blok T-statnya berarti sekarang 1,98. T-statnya sekarang 3,9. Jadi sama nolnya di bawah. Ini terus di compare dengan p-value-nya 0,00 sekian, sudah kurang dari alfanya. Kita di sini asumsikan alfanya masih sama seperti tadi, 5%. Dia H0-nya di bawah. Kemudian seandainya kita ganti datasetnya dengan unequal variance, itu tinggal mengganti opsinya menjadi
assuming unequal variances, diulangi lagi, masukkan datanya di sini, ini, di sini, ini. Di sini kita lihat ini yang apa namanya? Oh ini. Oh ini apa namanya, tentang daya serap level towels ini. Dia bertanya apakah ada perbedaan dari rata-rata daya serapnya. Jadi absorptionnya dipakai mililiter ya. Angka-angkanya menunjukkan dia berapa mililiter yang bisa diserap. Terus pertanyaannya apakah ada perbedaan. Ini total. Kita lanjutin. Apakah ada perbedaan? Berarti yang dihipotesiskan 0, outputnya saya masukkan di sini datanya. Oke. Di sini DF-nya 11. T statistiknya 2,47. Kita pakai total ini 2,20. Berarti total ya. Ini min 2,20 plus 2,209, terus T statistiknya negatif 2,47. Masuk di daerah penolakan anual. Anualnya ditolak, jadi yang dipakai yang H1-nya ya. Mu1 tidak sama dengan Mu2. Ada bukti bahwa rata-rata daya serap mereka berbeda. Dan section terakhir itu adalah tipe yang dependent. Jadi dua populasinya saling berkaitan. Contohnya itu ada sekumpulan partisipan ini. Kemudian ini katakan mereka itu semacam before after, ini kayak perlakuan gitu. Before ini misalkan sebelum diberi pelatihan ya. Sebelum diberi pelatihan, skor mereka sebagai berikut. Nah, kemudian misalkan di perusahaan itu mau peningkatan kompetensi, diberi training. Nah, habis training dites ulang dia. Nah, dites ulang begini gitu hasilnya. Nah, ini kok pada turun gitu. Nah, ini baru dicari-cari kenapa malah habis di training malah turun gitu.
Itu misal, misalkan kita lihat konteksnya sebenarnya apa sih yang ini. Itu tadi itu hanya misalnya, yang ini ini misalnya. Ya, ini ternyata bukan tes. Soalnya tadi saya hanya memberi contoh ini ya. BB ini ya. Jadi ini BB yang loss dia jadi sekian. Turun banyak program ini berhasil menurunkan BB. Apakah berhasil menurunkan BB? Mio 1. Pertanyaannya apakah average Mio 1 before lebih besar dari yang kedua? Berarti kan bertanya apakah program ini efektif menurunkan weight. Ya berarti di sini dia tipenya dependen karena setiap partisipan itu connect sama nilai di sebelahnya. Ini punyanya A, before, ini after. Ini before, ini after. Dia berpasangan, makanya tesnya itu kita pilihkan yang namanya PLT test, yang pasangannya. Kalau yang tadi itu kan tidak berpasangan, dua populasi diambil satu-satu, nah itu kan tidak menunjukkan pasangan, hanya ngambil. Dan cirinya yang akan udah kelihatan banget, kalau jumlah observasi sampel 1 dan 2 itu beda, itu udah nggak mungkin dependen. Karena ada beberapa nanti yang nggak punya pasangan. Nah itu berarti cirinya yang independen, berarti lari ke tes yang sebelumnya. Kalau dependen itu mesti dilihat apakah satu pengamatan ini punya dua hal yang saling berkaitan. Kalau ini kan before after, partisipan 1 sebelum ikut program sekian, setelah ikut program sekian. Di sini mu-nya adalah mu D. D ini adalah difference. Nah, difference-nya ini mesti didefinisikan dulu. Didefinisikan menurut pertanyaannya. Di sini kan karena mau menguji program ini efektif atau tidak menurunkan berat badan, berarti D-nya itu adalah before, mid, after. Terus pertanyaannya apakah salah satu mu D-nya positif, H0-nya mu D-nya kurang dari sama dengan 0. Kalau dia positif berarti kan seandainya D-nya positif berarti yang before ini lebih besar daripada yang after gitu. Di sini memang harus hati-hati mendefinisikan D-nya itu ini min ini atau yang ini min ini. Kalau misalkan ini adalah tadi yang sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan, itu harapannya kan after min before-nya lebih besar, after-nya setelah pelatihan dia skornya lebih tinggi. Jadi beda konteks, beda juga posisinya. Di sini PRT test itu ada di yang mana atas ini, pair to sample of means, range 1, range 2, yang dihipotesakan 0, ya hipotesakan 0. Di sini misalkan saya ikutin aja alfanya 0,1. Output range di F3. SKP 2,8. Ya. Di sini total 1,8.
Berarti ini melebihi si kritikalnya. Ini berarti total 1,8. Sorry, ini one tel. Ini one tel. Critical value for one tel 1,41, berarti satu sisi aja. Ya, ini apanya saya pakai 0,1. Ini 1,41. Posisi tes statistiknya di kanannya 1,41. Bandingkan. sini tes statistiknya ini one tel yang ini ya. Ini berarti kalau dibuatin guys, hanya dia 1,41. Daerah penolakannya di kanan ini berarti tesnya 2,8. Jadi H0-nya jatuh. Jadi ini belum ada cukup bukti bahwa program ini benar-benar bisa menurunkan berat badan. Berhasil menurunkan H0, terima kasih. H0 ditolak, konsekuensinya berarti dia yang ini. Rata-rata perbedaannya lebih besar, berarti berhasil menurunkan ya. Ini program berhasil menurunkan. Sorry saya salah. Programnya berhasil menurunkan berat badan. Jadi kalau PLT test itu memang mesti hati-hati mendefinisikan siapa kurang siapa. Itu ditotokkan sama pertanyaannya. Apakah pertanyaannya sukses konteks ini yang sukses menurunkan, atau kalau konteks training apakah program sukses menaikkan nilai. Jadi tidak boleh kebalik. Ya, ada pertanyaan mungkin untuk hari ini? Ya, ini ya. Nanti PPT-nya saya upload ulang di Simpan UGM supaya benar-benar lengkap. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman atas partisipasinya hari ini. Saya mohon maaf, tadi masih ada kesalahan dan kekurangan. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini berguna untuk kita semua. Terima kasih, selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas. Ya, sama-sama. Ya, sama-sama.